cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini guna membahas program yang sudah saya rencanakan untuk sekolah kita. Sebagaimana bunda-bunda ketahui bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Pertiwi Kabupaten Kampar. Nah, dalam hal ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, di dalam tugas tersebut kami diberikan tugas untuk membuat salah satu program yang berpihak pada murid yang harus kami lakukan melalui tahapan kajian. Nah, saya sudah merencanakan program yang akan saya buat. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat untuk program tersebut adalah meningkatkan minat keaksaraan murid melalui program Rabu Kegiatan Literasi Anak atau Rakelina. Nah, di sini saya membuat kegiatan untuk meningkatkan minat keaksaraan pada murid melalui program literasi yang kita lakukan setiap hari Rabu, yaitu mungkin berupa membaca buku cerita bergambar. Nah, selain dari kegiatan membaca buku cerita bergambar, saya juga ada rencana untuk menambahkan satu kegiatan literasi lagi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan jaring laba-laba yang ada pada aula kita. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di aula kita memiliki jaring laba-laba berupa gambar dan tulisan terkait dengan topik atau tema yang sudah kita pilih tergantung dari guru kelasnya masing-masing. Nah, menurut saya itu juga bisa dapat meningkatkan minat keaksaraan murid. Cara kegiatannya nanti kita ajak anak-anak untuk berkeliling melihat jaring laba-laba yang ada pada setiap kelompoknya. Setelah itu kita akan meminta anak-anak kita untuk menuliskan di buku tulisnya apa saja mungkin tulisan yang mereka nampak dan mereka lihat setelah mereka mengamati dan melihat gambar-gambar tersebut. Dari situ juga kita bisa melakukan meningkatkan minat keaksaraan anak melihat tulisan, mereka nanti menirukan tulisan. Tentunya juga mungkin nanti mudah-mudahan dapat juga kegiatan tersebut menarik minat anak terhadap keaksaraan. Nah, untuk melaksanakan program tersebut tentunya saya butuh kerjasama dan kolaborasi dari kita-kita semuanya. Nah, kalau menurut bunda-bunda, apakah bunda-bunda sepertinya setuju dengan program yang sudah saya rencanakan tersebut? Ya. Kalau kami di sini sebagai pendidik, apalagi program yang Bunda lakukan itu sangat membantu untuk anak-anak kita, rasanya sangat-sangat mendukung karena program itu terutama sekali sangat bermanfaat untuk anak kita, apalagi yang akan memasuki sekolah dasar. Dan bagi anak-anak kita yang masih di TK, minimal mereka
kami sangat mendukung program yang Bunda lakukan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Siti atas dukungannya terhadap program yang saya rencanakan. Bagaimana dengan bunda-bunda guru yang lain? Apakah setuju juga terhadap program yang saya rencanakan? Ya, saya rasa program Bunda buat ini sangat positif sekali ya Bunda, terutama dalam bidang pengembangan bahasa, pengenalan keaksaraan pada anak kita. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Bunda Siti, anak kita kan tentu sekarang persiapan untuk ke jenjang SD. Untuk kita apalagi di semester sekarang kita harus lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti yang Bunda sampaikan tadi. Saya rasa itu sangat-sangat bagus sekali. Perlu kita lakukan. Alhamdulillah bunda-bunda, terima kasih atas dukungannya. Dengan adanya dukungan dari bunda-bunda semua, tentunya nanti program yang kita rencanakan ini insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan terkait kegiatan yang akan kita jalankan ini. Nah, pertanyaan saya pertama ada dari tahapan B, yaitu buat pertanyaan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada bunda-bunda, kira-kira mengapa kita perlu meningkatkan keaksaraan pada murid kita? Jadi ada. Baik, itu Bunda ini sangat penting sekali Ya, Bunda. bunda kita Iya. bagaimana? Ada 6 tahap perkembangan yang akan kita kembangkan pada anak ini tentang fondasi ya di TK ini. Salah satunya yaitu pengembangan bahasa. Ya, Iya, apalagi nanti di tingkat lanjutan di SD, pengembangan bahasa itu terkait dengan mengenal huruf. Nanti kalau di SD kan tentu sudah apalagi ya Bunda, tingkat nanti tentu lebih naik tinggi lagi. Tentu kita dari fondasi ini kita harus sudah memperkenalkan Bunda. Jadi nanti di SD mereka sudah mengenal, jadi mereka tinggal melanjutkan di SD. Seperti itu mungkin. Ya. Nah, karena itulah mungkin ya Iya. Bunda Tina ya, saya berpikir saat untuk membuat program ini, saya memang berpikir apa sebagusnya program yang akan saya buat ini yang berkaitan dengan memang yang berpihak pada murid. Karena saya ambil bagian meningkatkan minat keaksaraan anak, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya anak-anak kita yang di TK, apalagi TKB, itu kan tentunya kita sudah mempersiapkan mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikannya menuju ke SD. Nah, tentunya tahap awal mereka, persiapan mereka untuk bisa masuk SD, tentunya kita harapkan anak-anak kita sudah mengenal keaksaraan, misalnya mengenal huruf. Walaupun nanti mereka belum pandai membaca, tapi setidaknya anak-anak kita kalau sudah mengenal huruf, tentunya mereka nanti sudah akan lebih mudah lagi ya bunda-bunda ya untuk menuju masuk SD-nya. Nah, itulah saya mengambil kegiatan tersebut. Nah, selain dari itu, kira-kira bagaimana cara kita meningkatkan minat keaksaraan pada murid kita? Bunda Asna, silakan Bunda Asna. Bunda, bagaimana kalau menurut pendapat saya, mungkin dengan cara bermain, misalnya dengan pesan berantai. Pesan berantai yang dibisikkan ke teman, nanti temannya lagi membisikkan begitu seterusnya. Nanti dan begitu anak-anak jadi ingat, oh ya kata-katanya seperti ini disampaikan tadi. ya, terima kasih Bunda Asna, betul juga ya Bunda Asna ya. Nah, selain dari mungkin program literasi yang akan kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, kan ada 2 kegiatan literasi. Yang pertama membaca buku cerita bergambar. Nah, yang kedua menulis kata-kata yang mereka lihat di jaring laba-laba. Nah, sebetulnya kalau yang berhubungan dengan keaksaraan, tentunya bukan anak mengenal huruf saja ya bunda-bunda ya. Tentunya dari mereka mengucapkan kata-kata ataupun mengulang kembali, dari mereka berbicara saja itu sudah merupakan keaksaraan anak-anak kita. Karena itu saya juga kalau seandainya kegiatannya kita lakukan membaca buku cerita bergambar, itu nanti kan kegiatannya begini. Di awalnya nanti kita akan memberikan buku cerita bergambar kepada anak-anak kita. Kita mungkin memberikan waktu 10 sampai 15 menit anak-anak kita untuk mengamati gambar-gambar dari buku cerita yang mereka lihat. Nah, untuk membuat mereka bisa berbicara, kita juga nanti akan meminta anak-anak kita ada yang mau
setuju untuk mau menceritakan kembali apa cerita yang sudah mereka lihat. Nah, selain itu pendapat Bunda Lasna juga bagus ya Bun ya, melakukan kegiatan bermain berupa pesan berantai. Nah, itu juga bagus ya Bun ya. Itu memang juga sudah ada kegiatan kita, cuma mungkin sekarang tidak maksimal sekali kita lakukan. Nah, itu juga bisa, karena nanti kan misalnya kayak kita membuat pesan berantai, kita bisikkan satu kalimat kepada anak. Nah, anak yang pertama nanti akan membisikkan kalimat yang kita bisikkan ke anak selanjutnya. Begitu seterusnya. Di situ juga kita sudah melatih keaksaraan pada anak-anak kita nantinya. Terima kasih Bunda Asna atas pendapatnya. Selain dari itu mungkin ada lagi pendapat bunda-bunda yang lain bagaimana cara kita meningkatkan minat keaksaraan anak kita. Silakan Bunda Desi. Bunda Desi berpendapat dengan cara misalkan pun ada kartu huruf yang digunakan dengan cara anak melihat jaring laba-laba yang ada kata yang di sana, jadi anak menggunakan kartu huruf dan mencari huruf-huruf yang ada di jaring laba-laba yang ada gitu kan. Dan terciptalah katanya tadi dengan mencari kepingan-kepingan kartu huruf yang ada yang sudah disediakan. Jadi anak mencari kata hurufnya satu-satu sehingga terbentuklah kata yang ada di jaring laba-laba Bunda. Iya. Terima kasih Bunda Desi atas pendapat Bunda Desi. Nah, itu bisa juga ya kita lakukan saat kita nanti membawa anak-anak untuk mengamati jaring laba-laba, dan kita meminta anak juga menuliskan huruf atau kata yang mereka lihat. Salah satu cara lain bisa juga kita lakukan dengan menggunakan kartu huruf ya Bunda Desi ya, benar. Karena di dalam kita semua tentunya punya kartu huruf ya Bunda ya. Mungkin nanti ada beberapa anak kita, mungkin ada juga kan yang masih belum mau menulis. Nah, bagi anak-anak yang tidak mau menulis, nanti bisa juga kita sediakan kartu huruf. Kita minta anak-anak untuk mencari huruf sesuai dengan kata yang mereka inginkan untuk mereka sampaikan. Alhamdulillah itu juga bagus ya Bunda Desi ya. Itu juga melalui kegiatan bermain yang bisa kita lakukan, sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya kita di TK kegiatan bermain sambil belajar, belajar seraya bermain ya. Tentunya kita harus mencanangkan program-program yang sifatnya bermain dan bermakna bagi anak-anak kita. Yang penting nanti apapun yang kita lakukan dapat menarik minat anak kita untuk mau mengikuti program-program yang sudah kita laksanakan. Nah, kira-kira menurut bunda-bunda, selain dari rencana yang dua tadi, apakah ada mungkin hal-hal atau kegiatan lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat keaksaraan kita? Mungkin menurut saya sebagai tambahan sebelum ikut pemanasan lah ibaratnya ya, supaya anak tuh sebelum fokus ke jaring laba-laba yang diterangkan ya. Kita kan di sini di sekolah kan di aula desa kita punya berbentuk semacam ada huruf A sampai Z ya, benar-benar di tempat kita anaknya berdiri ya. Nah, untuk supaya memancing, bagaimana kalau seandainya pada hari itu anak itu berdiri di situ, jadi kita memancing, dia berdiri di apa? Nah, selanjutnya nanti di selanjutnya bisa dipertanyakan sama anak yang lain. Kemudian mungkin bisa kita kolaborasi dengan cara bermain. Umpamanya anak bunda, siapa nih yang tahu huruf N yang mana? Nah, semuanya sekarang silakan berdiri di huruf yang ada huruf N-nya. Gitu. Atau nanti kita bisa bikin kayak kosakata dari huruf-huruf itu. Jadi kita ambil beberapa anak, kemudian nanti ajak anak itu untuk membuat sebuah kosakata dari tempat dia berdiri tadi. Kita berarti cara mudah-mudahan tadi istilahnya sebelum kegiatan interaksi kita lakukan. Jadi dari pemanasan
dengan benda-benda media yang ada. Jadi kita bisa cari bentuk-bentuk permainan baru, jadi mulai kita bisa share. Benar juga ya. Memang kalau kita lihat selama ini minat keaksaraan anak itu kan agak berkurang dan mereka lebih suka ke yang seni sebetulnya kan. Mungkin karena metode yang kita lakukan mungkin agak masih kurang menarik minat anak. Nah sekarang kita juga sama-sama tahu bahwa kurikulum 2013 kita lakukan pendidikan yang berpihak pada murid. Tentunya apapun yang kita lakukan harus semuanya berpihak pada murid. Nah dengan yang ide dari Bunda Wulan dan dijelaskan nanti ditegaskan kembali oleh Bunda Dina, benar sekali. Insya Allah kalau seandainya bisa kita akan melakukan itu, sebelum kita melakukan kegiatan literasinya kita buat dulu semacam permainan ya Bunda ya. Nah, permainan ini masih berhubungan dengan keaksaraan yang kita lakukan. Nah itu nanti bisa, mudah-mudahan nanti anak bisa memancing anak kita, bisa memancing memotivasi murid-murid kita untuk lebih bersemangat lagi terhadap keaksaraannya. Nah dengan begitu tentunya anak-anak nantinya saat tamat dari kampus ini sudah siap untuk masuk ke SD. Nah, kira-kira masih ada lagi ide yang berkaitan dengan Bunda? Masih ada kan? Nah, sepertinya tidak ada lagi ya Bunda-Bunda ya. Alhamdulillah, terima kasih atas ide-ide dan saran-saran yang sudah Bunda-Bunda berikan selama kita diskusi ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkan semua ide-ide yang sudah kita lakukan ini, kita rencanakan ini bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Dan semoga nanti saat pelaksanaannya kita bisa melihat antusias dan semangat murid kita saat akan mengikuti kegiatan literasi yang yang akan kita lakukan. Dan semoga kegiatan kita ini berhasil dan berkelanjutan, karena diharapkan program yang kita buat ini tidak saat ini saja, tapi semakin itu dia ada kelanjutannya, ada peningkatannya. Karena dari itu kita butuh kerjasama, kolaborasi dari kita bersama-sama. Dengan bekerja sama, dengan berkolaborasi, insya Allah apapun yang kita rencanakan akan bisa terlaksana dengan maksimal dan menghasilkan bersama kita bisa. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya Bunda-Bunda diskusi kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa merealisasikan apa-apa saja rencana yang sudah kita lakukan. Terima kasih atas waktu Bunda-Bunda semua. Saya mohon izin, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Bunda, pada hari ini Bunda ingin mengajak anak Bunda untuk berdiskusi atau kita nanti saling bercerita terkait dengan program yang akan Bunda buat tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Insya Allah Bunda ada rencana untuk membuat program untuk anak-anak Bunda, juga demi kemajuan anak-anak Bunda. Program itu Bunda beri nama Rabu Kegiatan Literasi Anak, atau Bunda singkat dengan Rakelina. Nah, Bunda membuat program tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan minat keaksaraan anak-anak Bunda melalui kegiatan literasi. Nah, biasanya anak-anak Bunda kita juga sudah pernah melakukan kegiatan literasi setiap hari Rabunya. Cuma kegiatannya itu belum terlaksana secara maksimal. Nah, supaya rencana Bunda berjalan dengan lancar, tentunya Bunda kan butuh dukungan juga nanti dari murid-murid Bunda, dari anak-anak Bunda semuanya. Nah, kegiatan yang bagaimana nanti yang akan, apakah nanti kegiatan yang Bunda buat nanti anak-anak Bunda bersemangat nanti untuk mengerjakannya. Nah, Bunda mengambil judul kegiatannya itu karena akhir-akhir ini Bunda perhatikan anak-anak Bunda kurang berminat
di kegiatan keaksaraan atau bahasa. Anak-anak Bunda lebih memilih kegiatan-kegiatan yang berupa seni daripada kegiatan keaksaraan. Nah, sekarang Bunda tanya sama anak-anak Bunda, kenapa ya anak-anak Bunda kurang berminat pada kegiatan keaksaraan? Ayo Abang Farel, kenapa nak? Oh, Abang Farel tidak suka membaca, makanya Abang jarang memilih kegiatan keaksaraannya. Nah, selain itu apa kira-kira lagi yang membuat anak Bunda kurang berminat? Mengapa Kak Pin? Kak Pin tidak suka menulis. Aduh. Terus ada lagi? Ada nanya. Apa Naya? Enggak pandai bercerita. Oh, nggak pandai bercerita. Oke. Anak-anak Bunda, yang namanya kegiatan keaksaraan itu banyak ya. Nah, tadi Abang Farel bilang Abang tidak suka membaca. Kegiatan literasi yang kita buat ini tidak membaca. Anak-anak Bunda tidak dituntut untuk membaca hurufnya, tapi yang anak Bunda lakukan adalah membaca gambarnya. Anak-anak Bunda kalau melihat-lihat gambar bisa kan? Bisa sayang? Bisa? Melihat gambar mengerti kan, misalnya nanti di halaman pertama ini gambarnya apa, halaman kedua nanti gambarnya mengapa, sampai nanti halaman berikutnya. Abang Farel juga kan udah mau masuk SD, Kak Pin juga katanya nggak suka menulis. Nah, Kak Pin mau masuk SD lagi? Mau masuk SD? Nah, kalau kita mau masuk SD, anak Bunda harus sudah bisa menulis. Setidak-tidaknya sudah tahu dia nanti huruf A yang mana, B yang mana, sampai nanti itu huruf Z. Nanti anak Bunda harus juga sudah bisa menulis, karena nanti biasanya kalau di sekolah-sekolah SD, anak-anak Bunda sudah diminta untuk menulis nantinya. Kalau Kak Pin tidak suka menulis dari sekarang, nah gimana coba nanti Kak Pin bisa masuk SD? Nah, Naya tadi juga ngomong mengatakan tidak pandai bercerita. Mungkin Kak Naya tuh tidak berani aja mungkinnya, karena yang namanya kita bercerita tuh tidak masalah, apapun yang terasa sama anak Bunda juga boleh harus bercerita, tidak ada yang malu-malu. Kak Pin tuh Naya bukannya tidak pandai, kalau menurut Bunda mungkin belum berani. Nah begitu. Kalau menurut anak Bunda, siapa besok yang mau masuk SD? Angkat tangannya. Nah, turunkan lagi tangannya. Mau diterima nanti masuk SD? Abang Farel mau diterima masuk SD? Kalau mau diterima masuk SD, anak Bunda harus ada minatnya di keaksaraan. Anak Bunda sudah harus tahu minimal mengenal huruf dulu, menulis hurufnya nanti, pandai nanti bercerita, pandai juga nanti membaca-baca buku cerita bergambar. Baru nanti anak Bunda bisa masuk ke SD. Menakdirkan padanya. Naira, duduk, enggak kayak gitu. Jelas. Hari literasi membaca. Coba menurut kamu lihat. Nah, Bahasa buku. ya Bang Razan. Mana bukunya? Ambil bukunya. Ini. Mana bukunya dibaca? Ini. Pakai mana bukunya? Bukunya mana? Bukunya. Berbagai. Sana. Jelas.
Perhatikan gambar yang anak bunda lihat di jaring laba-labanya. Tirukan tulisan yang tertulis di dalam gambarnya. Ayo nak, semangat ya, pilih 5 gambar. Nah, ditiru tulisannya dan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ayo Rasdan. Nah, ayo perhatikan gambarnya. Anak bunda bebas memilih gambar mana nanti yang tulisannya akan anak bunda tiru dan ditulis di buku tulisnya. Semangat ya. Nah, anak-anak bunda, silahkan dibuka buku ceritanya ya nak ya. Nah, dibuka dari halaman pertama, dilihat gambarnya satu persatu. Nah, kira-kira gambar-gambar apa saja ya yang nampak oleh anak bunda di setiap halamannya. Nah, silakan dilihat-lihat bukunya. Abang Farel itu buku ceritanya tentang apa? Dan gambar apa tuh abang nampak tuh buku cerita abang tuh? Nah. Oh, ada gambar apa Kak Bah? Ayo dilihat-lihat gambarnya ya. Nah, begitu ya anak-anak bunda. Sebetulnya minat keaksaraan untuk anak-anak bunda itu perlu ditingkatkan. Karena nanti itu pentingnya juga untuk anak-anak bunda juga. Apalagi anak-anak bunda yang mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar atau SD. Nah, dari sekian banyak cerita yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira menurut anak-anak bunda, apa contoh kegiatan yang bisa meningkatkan minat keaksaraan anak bunda? Membaca buku cerita. Masya Allah, Mama mantap membaca buku cerita. Nah, selain membaca buku cerita, apa kira-kira lagi nak? Menulis huruf, kata Bang Haki. Selanjutnya kira-kira apa lagi? Mengulang kata. Ada lagi nak selain itu? Ada lagi? Bermain kartu huruf. Nah, benar ya apa-apa yang disampaikan oleh anak-anak bunda tadi. Contoh yang pertama Baim bilang mau membaca buku cerita. Nah, anak-anak bunda, keaksaraan anak bunda bisa ditingkatkan yang pertama dengan membaca buku cerita bergambar. Nah, selanjutnya yang kedua, Rion, semangat Rion. Yang kedua seperti jawaban Haki, menulis huruf. Dengan menulis huruf nanti anak bunda juga tidak tahu. Sering nanti menulis huruf anak bunda jadi tahu hurufnya itu apa. Nah, selanjutnya mungkin dengan yang jawaban Kinara, mengulang kalimat. Nah, itu kan juga seperti bercerita kan? Yang Naya bilang tadi tak pandai bercerita, sebetulnya bisa kita lakukan itu Naya. Kita buat nanti mengulang kata atau mengulang kalimat. Sering-sering kali anak bunda mengulang kata atau kalimat, ya anak bunda jadi pandai berceritanya nanti ya Kak Vin ya. Nah, selanjutnya seperti jawaban Kak Sena tadi apa? Bermain? Iya pintar. Selain dari semua kegiatan tadi bermain kartu huruf juga bisa. Misalnya nanti anak-anak bunda kan saat melihat kata, kita ambil hurufnya sesuai dengan kata yang ada. Nanti melalui bermain dengan kartu huruf, keaksaraan anak-anak bunda juga bisa ditingkatkan. Bagi yang tidak suka menulis mungkin bisa diganti tulisannya dengan menggunakan kartu huruf yang nanti sudah bunda-bunda sediakan juga nantinya. Itu banyaknya anak ya kegiatan yang bisa meningkatkan
minat keaksaraan anak-anak bunda. Nah, sayang, terkait kegiatan literasi Rakelina yang bunda rencanakan tadi, itu nanti kegiatannya akan kita lakukan di setiap hari Rabu. Misalnya Kak Kinara, Rabu pertama, Minggu pertama nanti kita membaca buku cerita. Rabu minggu kedua kita mengamati jaring laba-laba dan menulis kata yang ada di jaring laba-labanya. Minggu ketiga kita nanti kembali lagi membaca buku cerita. Minggu keempat mengamati lagi jaring laba-laba dan menuliskan katanya. Jadi kegiatan literasi itu kita buat selang-seling biar nanti anak-anak bunda tidak terasa bosan ya anak ya, setiap hari Rabu nanti mau baca buku cerita aja, tidak, tapi nanti diselang-seling kegiatannya itu. Nah, kegiatan kita itu misalnya Kak Sena membaca buku cerita. Nanti saat di aula kegiatannya kita lakukan secara bersama-sama. Anak-anak bunda nanti bunda berikan, masing-masing anak bunda bagikan buku cerita bergambar. Nah, nanti buku cerita bergambarnya anak bunda lihat. Nah, anak bunda tidak membaca tulisannya ya nak ya. Anak bunda cuma membaca gambarnya saja, melihat dan mengamati gambarnya. Gambarnya tentang apa-apa saja. Dengan melihat gambar-gambar itu nantinya anak bunda nanti bisa bercerita atau menceritakan kembali apa tadi tentang gambar yang sudah dilihat oleh anak bunda. Nah, kalau kegiatan yang kedua, mengamati jaring laba-laba yang ada di aula, anak-anak bunda, ada nampak jaring laba-laba di aula kita? Ada. Banyak tak jaring laba-labanya? Coba anak bunda sebutkan ada gambar-gambar apa saja yang di jaring laba-laba itu nak? Ada sayuran, ada apa lagi? Ada hewan. Ada makanan. Ada makanan, ada apa lagi nak ya? Ada bunga-bunga, ada apa lagi? Ada alat musik nani. Ada alat musik, ada apa lagi? Ada buah-buahan. Ada buah-buahan. Ada binatang laut. Ada binatang laut, mantap. Hebat anak bunda. Nah, gambar jaring laba-laba itu nantinya akan diamati oleh anak bunda, akan dilihat. Nanti misalnya di jaring laba-laba kelompok yang buah-buahan, gambar buah apa saja yang anak bunda nampak. Ada gambar apel nanti. Di gambar apel tuh ada tulisannya. Ada di gambar apel tuh ada tulisannya, nak? Ada. Nah, nanti setelah anak bunda mengamati gambarnya, anak bunda nanti akan mengambil buku tulisnya. Ambil buku tulis, ambil pensil, anak bunda tulis nanti apa nanti tulisan yang nampak oleh anak bunda tadi. Misalnya Bang Farel katanya dia melihat jaring laba-laba yang gambar buah-buahan, ada gambar apel, berarti kan apel itu kan nanti ada hurufnya tuh. Nanti Bang Farel tulis di bukunya huruf apel itu hurufnya apa-apa saja, tirukan. Tirukan gambarnya itu, tirukan tulisan yang ada di gambarnya. Nah, seperti itu. Anak bunda nanti bebas ya, mau memilih gambar yang mana saja terserah, nanti dilakukan oleh anak bunda, pilih gambar yang dia sukai, diamati dan ditulis. Nanti setelah itu digambar. Gambar. Bukan digambar, tulisannya saja. Nanti Abang Maim misalnya tadi Abang Maim bilang mau lihat gambar buah kan, ada gambar apa di situ. Nanti Abang Maim lihat hurufnya, huruf apa yang nampak di situ, itu yang Abang tirukan. Bisa nanti mungkin tuh insya Allah anak bunda ya. Nah, di situ juga nanti anak bunda belajar menulis juga ya nak ya, juga mengenal huruf. Nah, kira-kira itu kegiatan literasi nantinya yang akan kita lakukan. Nah, sekarang bunda tanya lagi, hari apa kita buat kegiatan literasinya? Hari apa? Rabu. Setiap hari Rabu. Kegiatannya apa saja? Yang pertama, mengapa kegiatan literasinya? Membaca buku cerita. Terus yang kedua, mengapa? Melihat jaring laba-laba. Setelah itu menulis huruf atau kata yang ada di jaring laba-laba yang sudah diamati. Kira-kira anak bunda mau nanti mengikuti kegiatan literasinya nak? Anak bunda mau jadi anak yang pintar? Saya mau jadi anak pintar.
program kita ini, Bunda juga butuh kerjasama dari anak-anak Bunda. Karena anak Bunda harus juga semangat dalam melaksanakan program yang sudah kita rencanakan. Nah, itu kira-kira mungkin ya nak ya terkait program kegiatan yang mau Bunda buat untuk anak-anak Bunda. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Anak-anak Bunda tetap semangat untuk minat keaksaraannya biar nanti anak-anak Bunda bisa siap masuk ke jenjang SD. Nah, kira-kira mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kegiatannya nanti sudah bisa kita langsung kita laksanakan ya anak-anak Bunda ya. Semangat anak-anak Bunda. Mana semangatnya? Oke, terima kasih atas segala perhatian anak-anak Bunda. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.